Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Permatasari dengan NIM 22153710052 dari kelas STR tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema masa dewasa. Baik, kita mulai saja membahas materi tentang masa dewasa. Sebelumnya adik-adik tahu belum sih dewasa itu apa? Jadi, dewasa itu ialah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita sebelumnya. Masa dewasa ialah masa awal dan masa sulit seorang individu dalam menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan baru dan harapan sosial barunya. Pada masa ini, seorang individu dituntut untuk melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan berusaha untuk mandiri sebagai seorang manusia dewasa. Selanjutnya ada pengertian masa dewasa menurut Harlock 2003. Masa dewasa merupakan langkah awal bagi seorang individu di mana adanya penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan sosial baru. Individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya, dapat dikatakan bahwa individu tersebut telah memasuki masa dewasa. Selanjutnya, Elizabeth B. Harlock membagi masa dewasa menjadi 3 bagian. Yang pertama ada masa dewasa awal, yang kedua ada masa dewasa muda, dan yang ketiga ada masa dewasa lanjut. Masa dewasa awal adalah masa pencarian kematangan dan masa reproduktif, berkisar antara usia 21 tahun sampai dengan 40 tahun. Yang kedua ada masa dewasa madya. Masa dewasa madya ini ialah masa transisi berlangsung dari umur 40 sampai dengan 60 tahun. Dan yang ketiga ada masa dewasa lanjut. Usia lanjut ialah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari usia 60 tahun sampai akhir hayat. Nah, tadi Elizabeth B. Harlock sudah membagi masa dewasa itu menjadi 3 bagian. Di sini saya akan membahas materi tentang masa dewasa awal saja. Menurut Elizabeth B. Harlock, masa dewasa awal adalah masa pencarian kematangan dan masa reproduktif, berkisar antara umur 21 tahun sampai dengan 40 tahun. Dan di sini menurut Santrok tahun 1999, masa dewasa awal masuk dalam masa transisi baik secara fisik, secara intelektual, serta transisi peran sosial. Perkembangan masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan masa dewasa. Selanjutnya ada karakteristik masa dewasa awal. Yang pertama ada masa pengaturan, yang kedua ada masa usia produktif, yang ketiga ada masa bermasalah, yang keempat ada masa ketegangan emosional, yang kelima ada masa penyesuaian diri dengan kehidupan yang baru. Nah, yang pertama masa pengaturan. Masa individu untuk mencoba-coba hal baru sebelum menentukan mana yang sesuai dan memberi kepuasan. Yang kedua, masa usia produktif. Masa yang tepat untuk individu menemukan pasangan hidup, menikah, dan bereproduksi. Yang ketiga, masa bermasalah. Individu harus mampu menyesuaikan diri dengan peran baru yang dimilikinya. Jika tidak, akan menimbulkan masalah dalam kehidupannya. Yang keempat, masa ketegangan emosional. Di usia individu yang memasuki 20-an, kondisi emosionalnya tidak terkendali, cenderung labil, resah, dan emosional. Yang kelima, ada masa penyesuaian diri dengan kehidupan baru. Individu harus lebih bertanggung jawab. Pada poin kelima, yaitu masa penyesuaian diri dengan kehidupan baru, merupakan ciri utama yang menjadikan masa dewasa awal sebagai periode khusus dari rentang kehidupan manusia.
Penyesuaian diri yang perlu dilakukan individu meliputi penyesuaian terhadap peran-peran baru, pola-pola kehidupan baru, dan harapan-harapan sosial baru. Yang A, peran-peran baru individu dewasa, misalnya peran sebagai mahasiswa, pekerja, dan peran sebagai suami atau istri. Yang B, pola-pola kehidupan baru, misalnya menjalani kehidupan di lingkungan kerja, di perguruan tinggi yang berbeda dengan sekolah menengah ke atas, dan pola kehidupan sebagai orang tua. Yang C, harapan-harapan sosial baru, seperti harapan untuk mandiri dalam finansial, pengambilan keputusan, harapan untuk mencapai kematangan karir, dan harapan untuk berhasil dalam menempuh perguruan tinggi. Ciri-ciri dewasa awal. Yang A, ada berorientasi pada tugas bukan pada diri atau ego. Yang B, tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien. Yang C, mengendalikan perasaan pribadi. Yang D, keobjektifan. Yang E, menerima kritik dan saran. Yang F, pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi. Yang G, penyesuaian yang realistis terhadap situasi-situasi baru. Nah, selanjutnya ada perkembangan fisik dewasa awal. Kondisi fisik tidak hanya mencapai puncaknya pada awal masa dewasa, tetapi juga mulai menurun selama periode ini. Perhatian pada kesehatan meningkat di antara orang dewasa muda dengan perhatian khusus terhadap diet, berat badan, dan olahraga. Selanjutnya ada perkembangan kognitif pada masa dewasa awal. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Desmita tahun 2015 menjelaskan perkembangan kognitif pada masa dewasa awal antara lain yaitu yang pertama ada perkembangan pemikiran postformal, yang kedua ada perkembangan memori, yang ketiga ada perkembangan inteligensi, yang keempat ada penalaran moral, dan yang kelima ada pendidikan dan dunia kerja. Tipe-tipe intelektual pada masa dewasa awal. Sementara itu, setelah melakukan beberapa penelitian jangka panjang, para ahli menyimpulkan ada beberapa tipe intelektual, yaitu inteligensi kristal, fleksibilitas kognitif, fleksibilitas fisiomotor, dan visualisasi, menurut Turner dan Holmes tahun 1995. Perkembangan sosial emosional dewasa awal. Yang A, mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Yang B, membina kehidupan rumah tangga. Yang C, meniti karir dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga. Yang D, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya di sini Halodoc tahun 2009 membagi tugas perkembangan dewasa awal antara lain sebagai berikut. Yang A, mendapatkan suatu pekerjaan. Yang B, memilih seorang teman hidup. Yang C, belajar hidup bersama dengan suami istri, membentuk suatu keluarga. Yang D, membesarkan anak-anak. Yang E, mengelola sebuah rumah tangga. Yang F, menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang terakhir, bergabung dalam suatu kelompok sosial. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi. Materi yang terakhir ini membahas tentang masalah yang seringkali menjadi menakutkan bagi kaum dewasa awal. Jadi untuk kita sebagai kaum dewasa awal ini pasti ada saja nggak sih kayak masalah-masalah atau cobaan-cobaan yang terjadi di kehidupan kita ini. Di sini ada 4 masalah yang seringkali menjadi menakutkan bagi kaum dewasa awal.
Yang pertama itu ada tuntutan hidup semakin banyak. Yang kedua, mandiri dari orang tua. Yang ketiga, penghasilan naik turun. Dan yang keempat, pencapaian belum memuaskan. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang masa dewasa awal. Saya Gadis Permatasari, mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kurangnya materi. Terima kasih.